Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kebaikannya, kasih setianya selalu ada menyertai setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa untuk memulai worship at home pada sore hari ini. Kita percaya Tuhan hadir dan siap melawat setiap kita pada sore hari ini. Haleluya, Jesus. Bapa, kami rindu ya Tuhan menikmati kebaikan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Di dalam ibadah worship at home sore hari ini, kami rindu menceritakan kasih-Mu yang besar ya Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kami rindu mengagungkan nama-Mu, mengagungkan Engkau ya Bapa, dan mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan worship at home ini dari awal sampai pada akhirnya sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Biarlah setiap kita menaikkan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Jesus. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Katakan ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, dan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Tercurah bagiku besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap Engkau, menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah, karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu. Tercurah besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari
besar anugerah-Mu, Yesus. Sungguh besar perbuatan-Mu Tuhan, anugerah-Mu mencerminkan betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau yang menganugerahkan segala yang baik bagi hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu, sungguh kami bangga jadi anak-anak-Mu. Haleluya, Jesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Hirabarabaya syaralalaralalarabaya. Hirabaralalaralalarabaya syaralalarabaya. Hirabaralalarabaya syaralalarabaya syatakaralalar. Mari naikkan sembah dan pujian yang terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Ucapkan syukur atas segala anugerah-Nya. Ucapkan syukur atas kasih karunia-Nya yang besar. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh Rabaya Syarala Rabaya Se. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, Jesus. Begitu besar kasih-Nya, begitu besar anugerah-Nya. Dia yang membentuk kehidupan kita, Dia yang merencanakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus tak henti-hentinya menaikkan ucapan syukur, sembah dan pujian yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Oh, katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan yang segala pujian, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan bukan kehendak kami Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu, namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu, Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
Sungguh kami mengucap syukur, haleluya. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke hadapan-Mu Tuhan. Oh Jesus, mari ya Bapa, biarlah Engkau yang terus memberikan anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya Jesus, segala puji, katakan, segala hormat, haleluya, segenap hatiku menyembah. Yes my Lord, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah, yes Lord, segenap hidup kami, hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, yes my Lord, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, haleluya. Oh, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan, sembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya, Jesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami siap menaikkan pujian yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Sungguh Allah kita penuh dengan kasih, haleluya. Biarlah kita menaikkan ucapan syukur yang terbaik atas anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kita. Yeah, yeah, yeah. Na 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 na. Haleluya, katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji di atas gunung, di atas
bersorak-sorai hanya bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Biarlah setiap kita terus menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Come on, katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, karena tiada berkesudahan kasih-Nya, berkesudahan, oh, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh yeah. Hari berganti hari, kami tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Oh, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Sekali katakan, come on. Oh, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh yeah. Hari berganti hari, kami tetap melihat kasih-Mu, kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Yeah. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yeah, sungguh amat baik saudara, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, untuk selamanya lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik. Haleluya. Biarlah kita terus ada di dalam hadirat Tuhan saat ini. Renungkan betapa banyak perbuatan baik yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah dari setiap perenungan kita boleh sadar bahwa kita perlu terus menaikkan sembah pujian syukur atas segala kebaikannya yang tak pernah habis dalam kehidupan kita. Haleluya, Jesus. Sungguh Kau Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya Jesus. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan, katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Engkau. Oh, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus kau sungguh baik, oh. Kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Yes my Lord, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tangan saudara. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, oh ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Kami naikkan sembah yang terbaik, sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi, oh semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan. Yes malah segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan semua tertuju hanya kepadamu Tuhan. Yesus kau Tuhan Raja. Segenap jiwa kami, jiwa oh, dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Yes my Lord, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Yes my Lord, ku sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami boleh kembali datang di hadirat-Mu. Kami rindu bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya urapan daripada-Mu menguasai kami,
mengurapi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena setiap kami yang mendengarkan firman-Mu sudah siap untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasal yang ke-39, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar melalui kisah hidup Yusuf. Mungkin kisah hidup Yusuf ini bukan suatu hal yang baru bagi kita, tetapi kita sering mendengarkannya bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf. Kita belajar bahwa Yusuf ini adalah anak kesayangan daripada Yakub. Dia anak ke-12 anak ke-11 dari 12 bersaudara. Dia anak yang sangat dikasihi oleh Yakub. Ya. Yusuf ini adalah anak yang sangat dikasihi Yakub karena dia dilahirkan oleh seorang wanita yang dikasihi Yakub. Dan rasa sayang Yakub kepada Yusuf memicu kebencian daripada saudara-saudaranya. Ada kebencian, ada rasa cemburu yang timbul dalam diri hati saudara-saudaranya oleh karena kasih sayang yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Dan kita kalau mau melihat dari kisah Yusuf ini, puncak daripada kebencian saudara-saudara Yusuf, mereka menjual Yusuf. Ya, awalnya mereka berencana untuk membunuh Yusuf, tetapi pada akhirnya mereka menjual Yusuf kepada pedagang Midian. Dan pedagang Midian menjual Yusuf ke Mesir dan menjual ke kepala pengawal Firaun dengan harga diberikan kepada pedagang itu 20 shikal. Saudaraku, dari kisah ini, dari perjalanan ini bukan satu hal yang mudah buat Yusuf. Ya, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, mengapa sih Tuhan tidak melakukan hal yang instan untuk membawa Yusuf menjadi orang yang besar? Kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang bisa saja yang Tuhan lakukan secara mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak mustahil? Dia bisa melakukan mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri kedua di Mesir tanpa harus melewati masalah, tanpa harus melewati proses, tanpa harus melewati rasa luka, sakit, dan kekecewaan yang mendalam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin pertanyaan itu seringkali timbul dalam pikiran kita ketika kita membaca kitab Kejadian ini secara khusus tentang kisah Yusuf. Mengapa sih? Mengapa harus Tuhan melewatkan dia melalui proses itu? Atau mungkin kita sering bertanya dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi proses. Bahkan ketika kita sudah mencapai titik keberhasilan dan ketika kita melihat proses ke belakang, kita mulai bertanya, kenapa tidak harus Tuhan lewatkan saya? Kenapa Tuhan tidak harus membawa saya ke tempat ini dan saya menjadi seorang yang berhasil? Tetapi kenapa saya harus melewati proses yang ada? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan itu mungkin muncul dalam diri Yusuf. Kenapa dia harus dijual oleh saudaranya? Kenapa dia harus masuk dalam penjara? Kenapa dia harus difitnah? Nah, sore hari ini kita akan belajar mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan Yusuf. Kenapa Tuhan tidak mengangkat dia secara langsung tanpa harus melewati yang namanya difitnah, dijual, bahkan dia harus di dalam penjara. Kita akan melihat beberapa hal, alasan apa, tujuan apa Tuhan mengizinkan Yusuf melewati setiap proses kehidupan. Ya, sore hari ini kita akan belajar tentang
proses Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku, Tuhan mengizinkan Yusuf melewati setiap proses ini melalui kejadian-kejadian yang dialami. Ternyata Tuhan punya maksud. Maksudnya apa? Yaitu untuk memelihara kehidupan keluarga Yakub dari kelaparan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh aneh cara Tuhan memproses kehidupan Yusuf. Sungguh aneh cara Tuhan memproses hidup orang-orang percaya. Tanpa harus bertanya, tanpa harus memberikan argumen kepada Tuhan, Yusuf melewati setiap proses itu. Karena apa? Karena Tuhan punya maksud dan tujuan untuk menyelamatkan keluarga Yakub dari kelaparan. Karena Tuhan tahu pada saat itu akan terjadi kelaparan yang besar dan semua bangsa akan mengalami, termasuk keluarga Yakub. Tuhan mengizinkan perkara-perkara yang jahat dialami oleh Yusuf karena Tuhan punya tujuan yang besar bagi bangsa yang besar, termasuk bagi keluarga Yakub. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak masuk akal. Karena apa? Kenapa harus melewati proses yang sedemikian? Karena orang yang melakukan kejahatan itu bukan orang lain, tetapi orang-orang terdekat daripada Yusuf. Saudara kandung, ya, keluarga, kakak, yang tiap hari mereka bertumbuh bersama. Tetapi Tuhan mengizinkan keluarganya dipakai oleh Tuhan, membawa Yusuf masuk pada rencana yang telah Tuhan sediakan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan proses itu dialami oleh Yusuf? Yaitu untuk membentuk karakter Yusuf menjadi pribadi yang mengampuni. Saudara, bukan hanya melalui proses yang menyakitkan, tetapi Tuhan membentuk karakter Yusuf menjadi pribadi yang mengampuni. Banyak orang ketika menghadapi proses, dia tidak bisa mengampuni keadaannya, dia tidak bisa mengampuni masa lalunya, dia tidak bisa mengampuni setiap situasi yang dihadapi. Tetapi hari ini Tuhan mau ajar kita melalui kehidupan dan tujuan yang Tuhan berikan dialami oleh Yusuf, supaya dia diubah karakternya menjadi pribadi yang mengampuni. Saudaraku, dari kisah Yusuf, kalau kita mau melihat ketika saudara-saudaranya menjual dia, mungkin ada rasa sakit hati, kecewa, marah, benci. Dan ketika dia difitnah oleh istri Potifar dan masuk dalam penjara, dia mungkin akan merasa marah dan kecewa. Tetapi dari situ Tuhan mengajar dia untuk belajar mengampuni. Saudaraku, tujuan Tuhan bukan hanya untuk memelihara bangsa yang besar, bukan untuk memelihara keluarganya, tapi untuk memelihara karakter Yusuf menjadi karakter yang mengampuni orang lain. Yang berikut, mengapa Tuhan mengizinkan setiap proses itu dialami oleh Yusuf? Yaitu untuk menggenapi mimpi yang dialami oleh Yusuf. Ya, kita tahu mimpinya Yusuf itu ketika dia bermimpi di usia 17 tahun, ada mimpi berkas gandum, matahari, bulan, bahkan 11 bintang sujud kepada Yusuf. Dan dikatakan di situ bahwa 11 itu adalah saudara-saudaranya dan dia adalah bintang. Dan tujuannya itu yaitu dia akan menjadi pemimpin pada masanya dan akan menjadi penolong bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan membuat dia melewati proses itu untuk menggenapi mimpi Yusuf. Ya, secara manusia mustahil, saudara, sebagai seorang budak yang bekerja di Mesir bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tetapi bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika Tuhan yang mengambil alih kehidupan Yusuf dalam proses yang diizinkan, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi tujuan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Termasuk Tuhan ingin menggenapi mimpi Yusuf, menjadikan dia sebagai orang nomor 2 di Mesir dan orang yang dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang. Yang keempat, tujuan Tuhan memberikan Yusuf melewati proses dalam kehidupannya, yaitu untuk menyelamatkan bangsa besar. Ya, di Kejadian 50 ayat 20 tadi di situ dikatakan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di Kejadian 41 ayat yang ke-57. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Berarti bukan hanya satu bangsa, tapi seluruh bumi mengalami kelaparan yang hebat. Dan Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami proses itu untuk menyelamatkan seluruh bumi. Bukan hanya bangsa, tapi seluruh bumi Tuhan mengizinkan diselamatkan melalui kehidupan Yusuf. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami setiap proses itu, bukan berarti Tuhan meninggalkan Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya, seperti yang kita baca tadi di pasal yang ke-39 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan proses itu dialami Yusuf, tetapi Tuhan juga tidak meninggalkan Yusuf. Namun justru Dia menyertai Yusuf. Saudaraku, seringkali kita dalam proses, ya, secara pribadi, saya ketika diproses oleh Tuhan, kadangkala saya protes. Kenapa harus saya, Tuhan? Kenapa melalui proses ini Tuhan harus saya lewati? Kenapa bukan harus Tuhan bawa saya ke sini? Kenapa tidak harus menuju ke sini? Kenapa harus melewati tahap demi tahap untuk bisa mencapai tujuan Tuhan? Kadang-kala saya protes, saudara. Tetapi hari ini Tuhan mau mengajar saya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan punya tujuan buat hidup saudara dan saya melewati proses itu supaya kita boleh belajar menjadi orang yang hidup dalam rasa mengampuni dan bersyukur. Dan ketika Tuhan mengizinkan proses itu kita alami, Tuhan menyertai kita. Saudaraku, mengapa Tuhan menyertai proses Yusuf? Sampai pada akhirnya kita melihat atau membaca kisah Yusuf ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Prosesnya bukan proses yang gampang, tetapi Tuhan menyertai dia. Mengapa, saudaraku? Ada beberapa hal yang membuat Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi orang yang dipakai Tuhan menyelamatkan bumi yang sedang mengalami kelaparan. Yang pertama, saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 9, di situ dikatakan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara yang terkasih Tuhan, kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, kisah ini menceritakan tentang bagaimana istri Potifar berusaha menggoda Yusuf.
Tetapi ketika dia sadar bahwa kejahatan yang akan dilakukan itu adalah dosa di hadapan Tuhan, dia menghindar, saudaraku. Dan di situ dikatakan mengapa Tuhan menyertai dia? Karena dia takut akan Tuhan. Sangat luar biasa, Yusuf hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan. Walaupun pada akhirnya konsekuensi yang dia terima ketika dia hidup takut akan Tuhan, dia masuk di dalam penjara karena fitnahan istri Potifar. Yang kedua, mengapa Tuhan menyertai Yusuf di tengah-tengah proses yang dihadapi ketika dia mengalami berbagai persoalan? Yang kedua, Yusuf tetap bekerja secara maksimal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ketika kita diproses, kadang-kala kita menggerutu, ya. Tetapi di sini ketika Yusuf diproses, ketika dia mengalami masalah, ya, ketika dia di balik jeruji, di dalam penjara, dia melakukan pekerjaannya secara maksimal, ya. Contoh salah satunya ketika juru minum dan juru roti mengalami masalah dan berada di posisi yang sama, mereka melakukan kesalahan dan mereka dipenjara bersama-sama dengan Yusuf. Mereka susah hati, ya. Mereka bermimpi. Tetapi sikap daripada Yusuf pada saat itu, dia tidak memelas, dia tidak marah, dia tidak berdiam diri. Tetapi apa? Dia melakukan pekerjaannya secara maksimal. Dia menolong juru minum ini, dia menolong juru roti. Dengan apa? Menerjemahkan mimpinya dan meminta hikmat daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi bagi kehidupan Yusuf. Karena apa? Dia mau melakukan yang terbaik meskipun di tengah proses yang menyakitkan. Yang ketiga, mengapa Tuhan mau menyertai Yusuf di tengah kesulitan ketika proses yang dia hadapi menyakitkan dia, membuat dia luka, kehilangan keluarga, kehilangan jati dirinya, kehilangan masa depan secara manusia. Karena dia belum mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan membawa dia melewati proses itu. Yang ketiga, dia tidak balas dendam. Saudaraku, ketika dia diproses, ya, Yusuf diproses, dia tidak balas dendam. Ya, tidak benci kepada Potifar, dia tidak benci kepada saudara-saudaranya, dia tidak benci kepada istri Potifar. Tetapi apa? Dia hidup tetap tenang di hadapan Tuhan. Dia tidak balas dendam, dia tidak menyakiti, dia tidak mencari pembenaran, dia tidak mengata-ngatai sesuatu untuk membela dirinya di hadapan raja. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tunduk dan taat. Ya, dia mengikuti setiap aturan yang ada di dalam penjara tanpa dia harus balas dendam. Bisa saja dia tidak memberikan perhatian kepada juru minum dan juru roti. Karena apa? Karena rasa sakit hatinya. Tetapi di sini dikatakan Tuhan menyertai dia karena dia tidak balas dendam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin dari beberapa hal ini kita bisa boleh menilai diri kita, mengintrospeksi diri kita secara pribadi. Ketika kita diproses oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan membawa kita melewati tahap demi tahap untuk menggapai sesuatu hal tujuan Tuhan yang baik buat hidup kita. Bisa saja kita tidak menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Ketika kita diproses kita marah. Ya, kita menggerutu, kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan setiap situasi yang ada. Mungkin saja kita juga tidak mau melakukan pekerjaan kita yang telah Tuhan percayakan di tengah-tengah proses hidup. Pelayanan yang Tuhan percayakan, saya tidak mau melayani karena keluarga saya berantakan. Karena masa depan saya, pekerjaan saya tidak baik-baik saja. Saya tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan memberikan saya masalah yang bertubi-tubi. Mungkin itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita, tapi sore hari ini kita diajar melalui kehidupan Yusuf. Ketika Tuhan menyertai dia, Tuhan melihat bahwa Yusuf memiliki 3 atau 4 poin karakter ini.
Ya, sikap yang dimiliki oleh Yusuf yang membuat Tuhan menyertai dia. Yang terakhir di mana Tuhan melihat Yusuf peka secara rohani di tengah masalah yang dia hadapi. Ya, ketika dia menghadapi proses, ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami kesulitan, ketika Tuhan memproses kehidupannya dia memiliki rohani yang peka. Ya, kerohaniannya itu peka terhadap situasi, kondisi yang sedang terjadi di Mesir. Meskipun pada saat itu ketika dia sudah menolong juru minum dan juru roti selama 2 tahun, juru minum dan juru roti melupakan kebaikannya dia. Tetapi dia tidak mau mengambil pusing dengan situasi yang sedang terjadi. Namun dia berusaha menjaga kerohaniannya, hidupnya tetap dekat dengan Tuhan. Dia melekat dengan Tuhan karena dia tahu penyertaan Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan punya tujuan yang besar bagi hidupnya dan bagi hidup bangsa-bangsa dan termasuk keluarganya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang diproses oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kita. Mungkin Tuhan punya rencana buat kita, kelak kita akan menjadi orang yang luar biasa. Mungkin anak-anak kita menjadi orang yang sukses tetapi melalui proses yang luar biasa. Mari kita belajar menjaga hati kita, menjaga hidup kita menjadi takut akan Tuhan. Kita mau belajar lebih lagi melakukan pelayanan kita di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Dan kita mau belajar untuk tidak membenci situasi yang ada dengan membalas dendam dengan orang-orang yang Tuhan pakai menyakiti kita, melukai kita, membawa kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kepada tujuan yang besar yang telah Tuhan siapkan. Dan terakhir saudaraku, melalui proses hidup yang Tuhan izinkan kita alami, mari kita mau belajar untuk peka secara rohani di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui kisah Yusuf, mungkin kisah ini bagi kita suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Karena apa? Yusuf adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya. Ada rasa dendam, ada rasa marah, emosi, kecewa. Bisa saja dia mengambil tindakan yang salah untuk keluar dari masalah itu. Untuk keluar dari masalah atau proses yang sedang dihadapi. Tetapi ketika dia sadar bahwa dia adalah milik Tuhan, dia berusaha untuk taat, melewati proses itu, dan dia akan menikmati hasil dari proses yang Tuhan izinkan dia alami. Kalau kita membaca di pasal-pasal berikutnya, di mana ketika kelaparan itu terjadi, Yusuf bisa saja melakukan tindakan yang salah, saudaraku. Ketika saudara-saudaranya datang membeli makanan, bisa saja Yusuf membalas dendam dengan tidak memberikan makanan kepada saudara-saudaranya. Tetapi melalui proses itu, dia belajar untuk mengampuni, dia belajar untuk mengasihi. Sehingga ketika tiba saatnya, Tuhan mengangkat dia dan menolong banyak orang. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada keluarganya tanpa mengingat masa lalu, tanpa mengingat setiap kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya. Namun dia belajar untuk mengasihi karena dia tahu proses yang dia alami, proses yang Tuhan izinkan dia alami dalam hidupnya, menjadikan dia orang yang menjadi takut akan Tuhan. Saudaraku, apapun proses yang kita alami saat ini, percayalah bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mungkin saat ini tujuan Tuhan belum sampai pada titiknya. Kita nikmati hasil dari proses itu. Tapi yakin dan percaya bahwa dari setiap proses ada tujuan dan maksud Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Ya, ketika kita berada di titik Tuhan membawa kita pada tujuannya, mari kita menoleh ke belakang. Menoleh dan melihat ke belakang bahwa dulu saya
pernah melewati proses itu sampai saya menjadi orang yang sukses sampai hari ini, sampai saya menjadi orang yang luar biasa sampai hari ini, sampai saya menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk melayani saat ini melalui proses yang terjadi beberapa tahun yang silam. Mari kita belajar melihat situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, karena Tuhan punya tujuan yang besar bagi setiap kehidupan kita. Karena tidak ada satu proses pun yang hilang dari pandangan Tuhan. Karena semua proses yang dialami ada maksud dan tujuan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita ketika kita mau belajar peka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, mungkin saat ini saudara menjadi orang yang hebat, menjadi pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, menjadi pengusaha yang sukses. Mari sore hari ini Tuhan mau mengajar kita melihat dan menoleh ke belakang. Bagaimana Tuhan membawa kita menikmati kesuksesan itu melalui proses yang panjang. Dan mari kita mensyukuri anugerah Tuhan, karena melalui proses itu membawa saudara dan saya menikmati akan tujuan Tuhan, membawa kita menjadi orang-orang yang berhasil di mata Tuhan. Percayalah saudaraku, ketika proses itu ada, penyertaan Tuhan itu sempurna dan segala sesuatu yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Itu janji Tuhan bukan untuk Yusuf saja, tapi untuk saudara dan saya. Kita akan menikmati janji itu ketika kita mau belajar setia melewati proses yang Tuhan percayakan. Apapun proses kita saat ini saudaraku, apapun yang Tuhan izinkan kita alami saat ini dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, ya, pasangan kita, anak-anak kita, atau apapun proses yang Tuhan izinkan, mari kita mau belajar melihat bahwa Tuhan punya rencana ke depan untuk menjadikan kita orang-orang yang berhasil, karena penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada sore hari ini dan kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil melewati proses bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih untuk setiap proses yang Tuhan izinkan kami alami. Dan kami percaya dalam setiap proses yang kami alami, penyertaan-Mu sungguh nyata Tuhan. Dan kami akan menjadi orang-orang yang berhasil melewati proses itu. Dan kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kami menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara. Biarlah hamba-Mu boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau juga yang memberkati mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Memimpin mereka, menyertai dan mengurapi mereka, mengingatkan mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi yang kuat melewati setiap proses yang Tuhan percayakan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan punya tujuan yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.